Oke ya, yuk kita mulai IG Live malam hari ini. Udah 1000 lebih yang nonton dan hari ini marketnya volatile banget guys. Ini HSG. Ya, ini IHSG ya guys ya. Teman-teman perhatikan hari ini tadi IHSG-nya tuh sempat dibuka turun banget. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Mencapai level terendahnya di 7039 dan kalau teman-teman udah ngikutin IG Live beberapa hari ini, harusnya sih udah nggak kaget sih ya. Di morning briefing kita juga ada bahas bahwa IHSG itu bisa turun sampai ke level 7000-an, 7050-an. Jadi di level ini gitu. Nah, terus sore hari tadi IHSG itu naik, keseret naik, mantul naik sih ya. Ini karena, halo guys, koneksi oke nggak ya? Kok tiba-tiba komennya stop? Ini biasa koneksinya agak-agak nih kalau begini. Koneksi oke nggak ya? Halo, feedbacknya dong, koneksinya gimana? Halo guys, komennya berhenti, koneksinya gimana ya? Ya aku lanjut aja ya. Ya aku lanjut aja deh, yang nonton masih nambah berarti masih bisa kelihatan. Cuman kok komennya berhenti, aku nggak bisa lihat komen gitu ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan ini IHSG-nya tadi pas closingan dia mantul tinggi naik. Yang mantul yang bikin naik itu ada beberapa saham dari sektor berbagai sektor sih, tapi lebih ke saham blue chip gitu ya. Jadi saham-saham blue chip mantul naik lumayan tinggi. Salah satu contohnya adalah TLKM. Tadi TLKM-nya tuh cakep, dia kena MA100 dan MA200. Terus kemudian di sini mtrade ada saranin untuk buy tadi ya. Untuk buy buat jangka menengahnya ini menarik sih gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang suka saham blue chip tadi sebenarnya ada kesempatan gitu. Terus kemudian mtrade tadi ada juga rekom untuk Bank Rakyat Indonesia. Tadi sempat breakdown sebenarnya, sempat breakdown, cuman terus dia mantul, jadi kita ada remind untuk buy BRI. Nah ini menarik. Terus kemudian kita lagi watch untuk saham-saham blue chip lainnya gimana. Bentar ya, kenapa komennya berhenti ya? Tapi karena yang nonton naik terus, jadi aku anggap IG live-nya jalan. Mungkin bisa interaksi di kolom question kali ya. Lancar, Sani Muslimah lancar. Oke, nice. Oke ya, berhubung aku nggak bisa lihat komen, mungkin yang mau komen tulis di kolom question. Kelihatan komen nggak apa-apa ya, kalian nge-komen di kolom question aja, aku masih bisa lihat kolom question. Yang penting IG live masih jalan. Kalau di restart nanti ngulang dari awal lagi. Oke, sekarang aku mau bahas untuk blue chip yang lainnya gimana. Nah yang menarik nih BCA nih, BCA tadi breakdown sampai ke level supportnya yang ini, garis Fibonacci 38,2. Ya, jadi Fibonacci 38,2. Nah, di sini dia memang menolak turun. Cuman teman-teman yang nggak dapat BCA di sini tadi nggak dapat, nggak apa-apa. Ini baru permulaan. Jadi di akhir September ini baru permulaan, nanti masih bisa dapat koreksi lagi kok ya. Jadi mungkin 82, 8000 ini masih bisa dapat sekitaran September Oktober ini. Kalau misalkan benar-benar duitnya lebih, ada duit lebih dan berasa kayak nggak apa-apa lah aku di angka ini, nanti aku nambah lagi di bawah masih punya duit, ya silahkan ngambil di harga sekarang pun oke. Di harga 8425. Jadi tadi sebenarnya chartnya udah breakdown support MA20, tapi ini nggak jadi breakdown, jadi dia ketahan di MA20 nya di situ gitu. Nah terus oke, aku coba lihat komen-komen di kolom question dulu. Chartnya cuma kelihatan separuh, masa sih?
kelihatan separuh yang sebelah kiri memang nggak dikasih lihat ya. Atau GGRM sebentar ya, aku nanti bahas GGRM juga karena GGRM-nya ada pantulan. Tadi IHSG arahnya mau kemana belum dibahas, kata Shoot Street. IHSG masih bisa koreksi, masih bisa turun. Jadi supportnya tuh aku ulang IHSG ya, dia masih bisa sampai ke level 7000 pun masih bisa gitu. Cuman kayaknya begitu turun, koreksi turun sampai ke 7000 atau 7050-an, dia akan ada pantulan-pantulan yang volatile. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapatkan saham-saham bagus itu udah terbatas sekali gitu ya. Nah, nanti aku akan bahas juga nih untuk saham-saham consumer good yang memang udah jadi watchlist kita. Nah, ini aku bahas dulu yang big cap perbankan dulu karena ini merupakan driver IHSG. Jadi tadi Entret ada infoin untuk masuk ke BRI. Sedangkan yang lainnya kayak BCA bisa watchlist dulu gitu ya. Terus ini BMRI lagi dia masih on track juga, masih di ada support. Terus kemudian BBNI juga ya. Jadi dua yang laggard itu sebenarnya BRI dan juga BNI sih di area support gitu ya. Nah, oke, terus kemudian tadi udah dibahas juga TLKM, sekarang aku mau bahas GGRM. GGRM-nya hari ini tadi mengalami pantulan yang cukup lumayan setelah turun signifikan selama beberapa bulan terakhir ini. Nah, apakah koreksinya pantulannya GGRM ini merupakan pantulan yang benar-benar solid atau valid pantulannya, atau dia merupakan pantulan yang cuman sementara aja? Kalau kita lihat dari supportnya ya, sekarang kita lihat dari supportnya. GGRM tuh sebenarnya sekarang dia tuh mencapai level terendah sejak tahun mungkin kalau aku bisa geser sedikit chartnya di sini, ini tahun berapa ya? 2010 udah mencapai level terendahnya 2010. Jadi sebenarnya ini kalau bicara tentang harga dan valuasi sih udah murah semurah-murahnya gitu. Nah, kalaupun kita ngelihat ke depan prospek dari sektor ini agak-agak sunset, atau misalkan dilihat ada tantangan dari kenaikan cukai rokok, selalu kita combine dengan valuasinya gitu. Jadi dengan valuasi sekarang ini dan dengan konsekuensi dari cukai rokok tuh kira-kira udah cukup murah belum sih gitu. Dengan konsekuensi prospek bisnisnya ke depan yang agak sunset itu sebenarnya udah cukup murah belum sih? Kalau aku ngelihat sih investor gede melihat ini tuh udah cukup murah gitu valuasinya, sehingga mulai ada demand di sini, mulai ada daya beli di GGRM ini gitu. Jadi istilahnya tuh dapat diskon banget. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan nanya boleh nggak sih mulai nyicil untuk beli GGRM ini buat jangka panjang, silakan aja kalau mau beli, tapi saran aku jangan banyak-banyak karena naiknya nggak akan cepat gitu. Nah, kita juga mau watch untuk sektor consumer good yang lainnya, tapi sebelumnya aku mau lihat dulu komen-komen di kolom question karena ini komen aku berhenti sama sekali, nggak jalan gitu, nggak running komennya, jadi aku ngelihatnya di kolom question ya. Ini Happy Five Family mau nanya Ori baru launching dengan bunga 5,9% per tahun, lebih menguntungkan Ori atau saham? Nanti aku bahas juga. Aku ada rencana juga tuh beli Ori, menarik sih. Cuman alasannya bukan untuk soal untung atau nggak untung. Oke ya. Terus kemudian call gimana? Tanya Rudi Sinaga. Nanti aku mau bahas juga Kwangchen. Jadi keinget disclaimer. Oke. Teman-teman, jadi selalu disclaimer dalam kita membahas saham karena selalu ada risiko dalam investasi saham ya. Gitu, jadi mesti disadari dari awal. Kwangchen nanya kalau mau lihat indeks global nikel CPO Timah di TradingView, nama indeksnya apa? Kwangchen kayaknya member ya, DM ke aku aja, nanti aku jawabin di DM ya, atau di story, di DM boleh deh gitu, karena nanti aku akan tulisin di situ. Oke, ya aku mau bahas dulu sektor consumer good dulu ya, sektor consumer good. Jadi ini teman-teman kalau mau ngekomen ke kolom question aja ya sebelah kanan. Jangan lupa share juga ke teman-temanmu. Sebelah question itu ada tombol share, di share ke teman-temanmu juga ya IG Live malam hari ini, jadi biar banyak yang mendapat manfaat. Nah, ICBP udah naik lumayan tinggi, udah lumayan signifikan, volume transaksinya juga udah lumayan tinggi naik. Sebenarnya ICBP tinggal ngehold aja. Mungkin yang cenderung masih murah itu lebih ke Indofood.
Jadi kalau teman-teman belum dapat di ICBP mungkin bisa lihat Indofood-nya atau ngelihat Indofood aku selesain dulu ya. Indofood itu supportnya di 6175 dan sekarang ini masih dekat-dekat area support guys gitu. Jadi masih cukup murah gitu. Terus buat yang nggak suka fluktuasi terlalu cepat gitu, yang suka untuk nge-hold. Nah, sementara itu Unilever ini dia konsolidasi di antara 47 sampai 4860 range ini, ada kemungkinan dia akan lanjut untuk uptrendnya. Sementara ini sih kalau dari consumer good aku lebih ngelihatnya ke INDF yang dia belum banyak naik, belum banyak gerak untuk jangka menengah panjangnya gitu. Oke, terus teman-teman jangan lupa ya kalau mau komen di kolom question aja, karena ini running komen aku tuh berhenti gitu, jadi aku ngelihatnya dari kolom question komen-komen kalian dan sekalian di share ke teman-teman. Sebelahnya ada icon segitiga. Oke. Terus nggak lupa juga untuk dari sektor consumer good aku pengen bahas Sido muncul guys. Oke, sejak Sido muncul ini jatuh, dia sempat naik sekali dengan volume transaksi tinggi itu di 16 September. Volume transaksinya tinggi, tapi kemudian harga naik tinggi itu di 19 September kemarin gitu. Nah, setelah itu dia koreksi, normal correction. Dia normal correction ya, dan sekarang kita dikasih harga murah lagi nih di harga 19 September kemarin. Kalau dari kita sih sebenarnya kita masih melihat ini bagus untuk jangka menengah panjang, masih bagus gitu. Jadi kita masih ngumpulin dengan bahkan base price-nya di level 700 gitu. Ya, ini kita masih ngumpulin. Nah, terus mungkin pada penasaran nih dengan sektor properti dan juga sektor coal gitu ya. Aku coba bertahap buka ini komen ya. Sebelum aku jawab untuk coal dan juga properti, aku mau jawab dulu pertanyaan dari Happy Five Family. Oke. Happy Five Family nanya, Ori 22 baru launch dengan bunga atau imbal hasilnya tuh 5,9% per tahun kuponnya. Dia nanya lebih menguntungkan Ori atau investasi saham pada saat kondisi pasar seperti ini. Aku mau jelasin dulu bahwa untuk investasi saham maupun obligasi ini merupakan dua jenis investasi yang persamaannya adalah bisa untuk jangka panjang. Ya, kalau saham ada yang di trading, tapi sebenarnya kalau untuk saham yang blue chip itu bagus untuk jangka panjang gitu. Nah, untuk Ori sendiri, apakah Ori ini bisa ditradingkan atau enggak? Obligasi itu bisa ditradingkan, FR juga bisa ditradingkan, harganya juga berfluktuasi. Tapi kalau teman-teman nggak tradingkan, benar-benar beli jualnya tuh ngikutin sesuai dengan tenornya dia atau rentang waktunya dia, itu nilainya akan sama, nilainya akan tetap. Jadi teman-teman nggak akan mengalami keuntungan dari capital gain maupun kerugian dari penurunan harga dari obligasi itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya Ori itu apa sih? Ori itu istilahnya tuh surat utang yang diterbitkan oleh negara gitu. Nah, kenapa aku bilang Ori ini menarik? Aku lebih suka surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh negara dibandingkan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Nah, kalau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, biasanya imbal hasil atau kuponnya tuh lebih tinggi. Cuman teman-teman mesti lebih berhati-hati, seperti halnya kita mau kasih utang ke orang. Kita tuh mesti ngelihat secara background perusahaan ini tuh gimana. Sama aja kayak saham, ngelihat fundamentalnya dia tuh kuat atau enggak. Karena beberapa kali terjadi tuh gagal bayar. Nah, kalau pemerintah kan ya kemungkinan gagal bayar itu kecil, sangat kecil sekali. Maka dari itu saya lebih merasa secure untuk membeli obligasi di pemerintah atau Ori salah satunya gitu. Nah, kemudian selain Ori ada Sukuk dan juga ada SR dan juga ada FR, fixed rate juga. Kalau fixed rate dia tenornya lebih panjang dan imbal hasilnya lebih tinggi, bisa sampai 7,5%-an ada juga gitu. Cuman memang tenornya panjang sekali. Nah, jadi kalau kita kembali lagi mau pilih Ori atau FR atau saham, kembali lagi ke tujuannya sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman punya tujuan, jadi gini, uang tuh mesti dipisahin antara investasi yang tujuannya untuk bertumbuh, growing, dan investasi yang tujuannya cuman buat aman doang. Investasi kalau tujuannya buat supaya nggak kemakan inflasi,
itu cocok di obligasi, di ORI, di FR dan atau di SR gitu. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke tujuan awalnya. Sekarang kalau teman-teman nanya kenapa aku juga ada rencana mau masuk ke ORI, aku ada masuk ke FR juga, karena nggak mungkin semua uang kita tuh semua muanya tuh ditaruh di saham. Kita mesti ada diversifikasi. Profil resiko kita kembali lagi, kalau ditanya sama orang berapa banyak uang yang cocok tepat dimasukin ke investasi saham, saya akan bilang senilai resiko yang kamu bisa tanggung. Contoh, mau masukin di saham, berapa banyak? Oke, resiko di saham tuh paling banyak berapa sih? Kita lihat saham BCA. BCA selama berpuluh-puluh tahun terakhir dari tahun 2008 sampai sekarang, turun itu paling dalam berapa? BCA tuh turun paling dalam 40% di tahun 2008 dan di tahun 2020. Selebihnya di krisis-krisis yang lain dia tuh turun cuma sekitar 25% aja mentok. Nah, sehingga kita bisa ambil benchmark ini. Kalau kita beli saham yang blue chip yang paling bagus gitu ya, itu misalkan turun sampai 40%. Oke, anggap kamu masukin uang 100 juta, terus rugi 40 juta. Siap nggak? Kalau nggak siap, ya jangan masukin 100 juta di saham. Tapi ya belum tentu duitmu akan turun sampai segitu banyaknya kan. Bisa juga lebih dari itu kalau belinya saham yang goreng-gorengan gitu ya. Nah jadi sebenarnya balik lagi, masuk uang di saham tuh berapa banyak sesuai dengan profil resiko kamu. Apa hubungannya dengan jawaban atas pertanyaan aku tentang ORI tadi gitu. Kesimpulannya, tidak semua dari uang dingin kita akan masukkan ke saham, karena secara risiko mungkin kita siapnya cuman sekian nominal untuk masuk ke saham. Selebihnya kita bisa masukkan ke instrumen lain yang lebih secure. Tujuannya bukan untuk growth, tujuannya untuk stabil aja, supaya dia lebih bagus daripada inflasi. Karena suku bunga saat ini meskipun udah dinaikin, tetap sama inflasi itu kalau kita bilang bahasa Jawanya tuh unda-undi lah ya gitu. Jadi ya tujuannya itu, jadi untuk diversifikasi aja. Semoga menjawab. Bagus nggak bagusnya kembali lagi dari tujuan masing-masing, tapi kalau ditanya aman atau enggak, ya aman. Oke, terus kemudian aku mau mulai bahas untuk sektor coal dan juga untuk sektor properti. Oke. Aku balik ke coal dulu ya teman-teman ya. Coal itu kita udah bahas selama beberapa kali bahwa udah tinggi banget ya. Jadi aku mau lihat komen-komen, tolong di kolom question teman-teman ya. Karena komen aku ini sekali lagi nggak running, nggak bisa lihat komen. Jadi kalau teman-teman yang mau nge-komen di kolom question, aku bisa lihat kolom question, aku coba jawab beberapa ya. Ini ada pertanyaan untuk saham coal, aku akan coba jawab untuk saham coal. Terus banyak yang nanya Elsa, ngeblur. Daniel Mulya, bibirnya kenapa kok kurang merona? Ya pakai lipstiknya yang ini aja soft-soft tadi, salah lipstik. Oke. Baiklah. Aku ke Adaro. Ya kemarin tuh setelah dia naik signifikan untuk sektor batubara ini, memang dia gerakannya sangat volatile sekali. Ini hari ini dia turun dan breakdown, dia ngebentuk triple tops gitu. Terus kemudian Indi ini juga ada koreksi tapi masih ketahan di area support. Cuman kita udah mulai ngerem lah ya untuk sektor batubara ini. Kemarin waktu ada breakout tuh kita juga cuma titip sendal di Indi aja gitu. Jadi masuk di Indi. Intinya batubara udah mulai waspada profit taking dan jangan banyak masuk di batubara gitu. Terus Elsa, banyak yang nanya juga Elsa atau Elnusa, kita cut loss tadi. Kita cut loss karena objektif aja guys, ini dia ngebentuk head and shoulders dan volume transaksinya juga tinggi. Untuk head and shoulders terus volume transaksinya gede banget gitu. Jadi ya kita cut loss tadi untuk Elsa. Terus untuk sektor energi yang lain, aku coba buka kolom question ya. Jadi yang mau komen-komen ke kolom question aja, karena aku nggak bisa lihat running komennya lagi error. Oke. UNTR PTBA Bumi, ada yang nanya UNTR PTBA. Terus Aditis nanya Bumi,
Oke, aku bahas kalian. Oke, nah ini teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan di sini. Ini tadi UNTR sempat breakdown banget. Terus ini mantul balik lagi ke area support di sini. Cuman candle kayak gini kita udah mesti harus waspada, guys. Ya, jadi buat UNTR di sini kita udah mulai harus hati-hati banget gitu, ya. Ya, terus karena market volatile, sangat volatile gila, kita fokus pada tradingan jangka menengah aja ya. Kalau jangka pendek dikit-dikit sekarang udah kejual terus, kena volatility gitu. Jadi mTrade sekarang yang banyak di hold juga yang jangka menengah gitu. Oke, terus Jasa Marga ini juga sama, tadi kena fluktuasi, jangka pendek jual tapi jangka menengah kita masih ngehold. Jadi ada cut loss sekitaran 3 sampai ya sekitar 3% gitu. Nah, terus aku mau bahas sektor properti ya, tapi sebelumnya aku mau ngintip dulu di kolom question di sini karena pada komen di sini. Oh, oke. Banyak yang nanya Harum. BCA, ini Elin Mamakach. BCA kena kasus BLBI apa ngaruh ke sahamnya? Oh, kalau misalkan dia turun baguslah, kesempatan buat kita masuk. Secara fundamental masih sangat bagus sekali gitu. Oke, terus Harum. Ada yang nanya Harum, Rena Monica, Anita Hera, aku jawab dulu, saham banking big cap udah terbatas ya turunnya. Masih bisa turun di bulan Oktober nanti. Ini paling naik dikit doang, terus masih bisa koreksi lagi. Terus Hetichan Makeup nanya, profit yang diperoleh dari trading saham tuh dikenakan pajak nggak? Pajaknya final. Kamu untung rugi kalau jualan saham kamu kena pajak. Jadi jualan saham posisi rugi pun kena pajak. Coba dilihat transaction statementnya yang didapat dari sekuritas, biasanya masuk ke email, itu udah dipotong levy sama potong pajak gitu kalau kamu jualan. Makanya komisi jual tuh lebih mahal. Sebenarnya bukan lebih mahal, tapi karena udah dipotong pajak final. Dan itu bisa tuh kalau kalian laporin ke ini, kalian jadi ya udah membayar kewajiban pajak gitu. Oke. Aku mau bahas dulu untuk Harum ya. Tadi sekalian bahas Harum, Antam, habis itu masuk ke properti. Harumnya masih di support. Masih di support, pas di support banget MA 100 dan di MA 20 di sini. Terus wait and see dulu. Antam juga sama. Ini posisinya beda sama saham-saham cool. Kalau saham-saham cool itu mereka naiknya udah ketinggian sebenarnya gitu. Jadi ini Antam ini tadi breakdown juga. Kita lagi wait and see nih buat jangka menengah apakah kita akan jual atau kita akan ngehold gitu. Karena ini tadi turunnya juga volumenya nggak begitu besar. Terus kemudian kita akan lihat aku ke sektor properti ya guys ya. Sambil aku ngintip-ngintip kolom question lagi. Oke, ini aku baca yang paling atas-atas ya. Ini banyak yang nanya ADMR, ICBP, BDMN. Tadi sebenarnya udah aku bahas ICBP-nya. Sekalian aku bahas ADMR deh, masih satu sektor dari komoditi sebelum aku move ke properti. ADMR ini volatility-nya gila sih, lumayan sih. Jadi dia sering naik dan turun tuh cepat banget. Ini yang jangka menengah masih hold, tapi jangka pendek kita udah exit gitu. Hold dulu aja buat yang jangka menengah guys. Selama masih di atas 17.30, toleransi terakhir di 16.35. Nah terus sekarang aku mau bahas sektor properti. Tadi guys ya.
Oke, ini BSDE meskipun dia turun lumayan signifikan dari jangka pendek kita juga udah turun. Cuman kalau mau di cut loss tuh nanggung guys buat yang jangka pendek. Kenapa? Tadi kita lihat ya ini di support kuat banget dan setelah kena support kuat dia mantul gitu. Bahkan untuk yang jangka menengahnya kita malah mau buy lagi. Kita mau buy lagi untuk BSDE-nya. Aku sih justru seneng BSDE dikasih diskon gini dan dia udah turun berhari-hari. Jadi ada potensi untuk pantulan gitu. Terus Sumarecon juga ya, Sumarecon sama. Dia ketahan area support MA 100. Kita wait and see masih bisa sampai ke 600 enggak. Tapi ini aja udah support yang kuat banget sih. Support oke. Iya, ini juga support yang oke juga untuk P1 ya. P1-nya ini tadi kita hampir kena cut loss gitu karena breakdown dari trendline, tapi kita pikir-pikir lagi, tunggu deh sebentar, kenapa? Ini ada MA 200 yang nahan dan ketika dia mantul dia nahan di sini, kita lihat oh ini bagus nih, justru malah ketahan support, ini jadi area menarik untuk buy. Oke, untuk investor gimana? Untuk P1 dan juga SMRA, BSDE, aku khusus untuk 3 saham ini aku ngelihat lebih secara fundamental daripada teknikal. Aku jarang banget kayak gini. Biasanya aku teknikal dan fundamental nggak terlalu. Tapi kalau untuk properti ini 3 terutama Pakuwon, aku tuh ngelihat lebih secara fundamental. Dia bakalan bagus abis pandemi, endemi ini dia bakalan bagus, bakalan return kembali ke dapat recurring income juga gitu. Dan aku sukanya tuh Pakuwon pada masa pandemi kemarin tuh justru malah dia mengakuisisi mall-mall di Jawa Tengah, kalau nggak salah di Solo, Jogja gitu, Hartono Mall atau apa ya, diakuisisi sama Pakuwon. Jadi menang case-nya dia, jadi malah berkembang di saat yang lain lagi susah gitu. Nah ini bagus banget. Nah, jadi ketika dia ada koreksi kayak gini, ini justru kesempatan buat masuk. Dan kalau aku akan ngehold lumayan lama. Oke, terus ya, hari ini asing net sell sekitar 1,37 triliun, gede ya. Dan ini yang terbesar di antara satu bulan ini, satu bulan terakhir ini banyakkan net buy, jarang net sell-nya ya. Jadi ketika asing net sell hari ini 1,37 triliun rupiah itu lumayan besar ya, lumayan besar. Gede di saham Adaro itu dia sekitaran 206,2 miliar. Terus kemudian BCA itu dia di 168,6 miliar. Astra International dia net sell 159 miliar. Bank Mandiri 127 miliar, BNI 122 miliar. Kesimpulannya baru net sell tuh baru ini sih. Jadi kita tunggu aja lah ya. Jadi kalau yang mau serok-serok saham blue chip masih ada peluang. Aku rasa masih ada peluang di bulan Oktober ini. Oke, aku mau jawab pertanyaan yang masuk ke DM aku dan juga ke menu tanya saham di Mtrade. Ada yang nanya dari Fitri Yani Sakti, nanya kalau mau belajar investasi saham untuk masa depan anak-anak dan tabungan masa tua, sebaiknya langkah pertama yang harus dilakukan, karena saya belum paham. Belajar pelan-pelan, ikutin IG live aku setiap hari, download Mtrade yang gratis, itu ada juga ya edukasinya. Dan yang terpenting sih sebenarnya diversifikasi ya, jangan semuanya taruh di saham. Kayak tadi aku bilang ada ORI 22 itu juga bagus, tenornya cuma 3 tahun. Tapi kalau uangmu benar-benar nganggur banget, boleh tuh taruh di FR. FR tuh dia kuponnya lumayan tinggi, 7,5, dan itu sifatnya agak-agak konservatif ya, bukan untuk ngejar return gitu. Itu jawaban aku buat Fitri Yani Sakti. Oke, terus aku mau jawabin lagi yang di kolom question ini.
Fanny 14877 dia nanya WMPP. Aku ngejawabin dari yang paling atas-atas. Ini yang paling banyak di like. Yang paling banyak di like. Kenapa? Karena ya berarti banyak yang nanyain ini gitu ya. Jadi yang nanya boleh ke kolom question ya, karena kolom komen aku nggak jalan, nggak running sama sekali. Oke, BMPP ini agak beda dengan saham yang lain di sektor yang sama gitu, kayak Japwa dan juga Cepin. Dia koreksi normal, BMPP masih bisa naik. Yang punya hold dulu aja. Yang belum punya kita akan wait and see. Kalau misalkan ada normal retracement atau dia aktif lagi, mungkin sekitaran 150 kalau dia aktif lagi ada retracement, kita bisa buy on weakness. Di kondisi market yang seperti ini kayaknya lebih bijak kalau kita buy on weakness guys gitu. Oke, terus tadi aku udah jawab pertanyaan dari siapa tadi ya, Fanny udah aku jawab. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dari Uli 2604. Dia nanya BDMN sama BBTN banyak yang like, jadi kesimpulannya banyak yang nanya tuh ya, BDMN sama BBTN. BDMN sama dengan saham-saham perbankan besar lainnya, dia banyak koreksi. Tadi dia koreksi sampai breakdown support gitu, terus kemudian mantul, dia ketahan area supportnya. Jadi wait and see dulu untuk BDMN, tapi ini posisi nanggung. Kalau misalkan mau beli pun aku juga pilihnya Big Four Banking, bukan ke BDMN ya. Aku nggak tahu kamu punya atau baru mau beli. Kalau misalkan posisi punya ya wait and see untuk ada pantulan buat keluar dulu deh ya. Kalau belum punya jangan beli dulu gitu. Sedangkan kalau BBTN ini dia bakalan zigzag lumayan gede range-nya 1490 sampai 1615. Kalau kamu trading mungkin pas mantul kurangin dulu aja. Kalau buat investing aku lebih prefer nungguin saham-saham big cap perbankan. Oke, aku akan invite coach William. Kita mau bahas tentang beberapa hal penting. Kemarin Sabtu ada juga coach William. Oke. Oke, teman-teman yang mau nanya langsung ke kolom komen aja ya. MDKA, SMGR, bentar ya. Oke, William akan jawab MDKA dan juga SMGR. William, tolong jawab dulu beberapa pertanyaan ini sebelum saya bahas MDKA dan SMGR. IHSG jatuh hari ini diikuti net sell asing tuh lumayan gede. Nah ini gimana nih kalau view kamu, terus sama batu bara ini kan udah lumayan tinggi ya, harga sahamnya juga udah banyak yang ketinggian, terus ini drop. Nah padahal ini kan udah mau jelang akhir tahun kan, akhir tahun winter tuh kan biasanya bagus gitu loh batu bara. Ini gimana gitu? Mungkin dua itu dulu aja. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Jadi memang kalau kita lihat sih market hari ini koreksi itu cukup wajar ya. Kenapa? Karena satu sisi kita melihat ada risiko dari global, terutama dari Amerika Serikat ya. Setelah kemarin kita tahu bahwa inflasi di US itu lagi naik, suku bunga naik di Fed, lalu juga beberapa negara di Eropa juga sama ya, lagi mengalami kenaikan pada inflasi gitu. Lagi mengalami kenaikan inflasi dan sampai hari ini gitu ya, jadi semua semakin ini ya, dampaknya itu semakin terasa gitu. Jadi itu yang mulai direspon oleh investor global sehingga mereka kemarin melakukan aksi profit taking besar-besaran, termasuk sampai hari ini juga kalau misalnya kita lihat beberapa investor asing udah juga jualan sekitar 1,37 triliun gitu. Jadi ya kita pikir ini wajar ya, dan kebetulan juga kalau kita lihat secara valuasi IHSG kan juga cukup overvalue ya, karena kalau misalnya kita lihat juga secara tren market kita itu sudah mengalami penguatan dalam 2-3 bulan terakhir gitu. Jadi alasan-alasan inilah yang membuat kenapa market kita menurut aku juga wajar ada taking profit pastinya. Yang kedua juga ada net sales karena ya sekalian karena valuasi mahal. Yang kedua karena memang ya tren market global juga lagi sensitif nih sekarang nih gara-gara ada potensi krisis gitu. Jadi ya kita pikir ini wajar. Dan yang terakhir mungkin faktor komoditi juga ya. Ini agak related juga dengan jawaban yang kedua nanti ya. Yang pasti ketika kita lihat harga batu bara turun gitu ya, bahkan tadi pagi sempat turun sekitar 7% gitu ya. Ini membuat investor asing yang selama ini suka invest di IHSG karena komoditinya bagus,
mendadak langsung taking profit juga gitu, karena dia melihat harga batu bara udah mulai turun, dan juga secara kurs juga nilai mata uang rupiah kita juga sudah mulai melemah tadi ya, udah menyentuh di atas 15.000 juga gitu. Jadi kita pikir ini sangat cukup wajar sih kenapa market kita drop, terutama asingnya kembali melakukan net sales gitu ya. Terus yang kedua tentang ya gimana Miss? Jawab dulu nggak apa-apa. Ya, oke. Yang kedua juga ya, pertanyaan kedua ya, tentang harga batu bara ya. Harga batu bara sih sebenarnya memang kita expect sih masih bakal bagus ya gitu sampai di semester kedua gitu ya. Sorry, sampai akhir tahun gitu ya. Cuma memang kita pikir koreksi ini ada sedikit relasi juga dengan yang pertama adalah dengan harga oil. Harga oil kita tahu kemarin sempat drop gitu ya, sudah turun di bawah level 90 US dollar per barel, bahkan sempat menyentuh di level 80 dan dikit lagi mungkin turun lagi di bawah level 80 gitu. Jadi mungkin ya kita tahu sama-sama ya bahwa memang kan oil kan adalah ibu dari segala komoditi ya. Jadi ketika oilnya turun, otomatis segala macam komoditi juga ikutan turun gitu. Jadi kita pikir yang pertama pastinya dampak dari harga oil turun. Terus yang kedua juga kita melihat hari ini, tadi kita dapat berita juga dari Moody gitu ya, mereka juga downgrade prospek dari coal gitu ya. Jadi memang alasannya banyak, panjang sekali, lebar. Nanti kita bakal beberkan di morning briefing besok gitu ya. Tapi yang pasti mereka sudah pasang outlook negatif gitu. Artinya tentu ini direspon oleh pelaku pasar bahwa harga batu bara berpotensi terkoreksi dalam beberapa bulan ke depan gitu. Jadi dua alasan inilah yang kita pikir kenapa memang harga batu bara turun dan itu mempengaruhi harga-harga saham di sektor batu bara juga gitu. Jadi kurang lebih seperti itu misalnya. Oke, ini ada yang menarik. Ini yang nanya, Cenwi nanya SMGR dan di like 21 orang, artinya banyak yang mau nanya SMGR. Aku update dulu SMGR ini dia menguasai 75,71% saham SMBR. Jadi mulai berafiliasi nih Semen Batu Raja ya, dia mulai ada kepemilikan segitu besar ke SMBR gitu. Jadi akibat dari transaksi itu nanti SMGR menguasai 75% itu, sisanya 24,49% dipegang oleh masyarakat gitu ya. Nah sekarang kita lihat untuk SMGR sendiri, ini chartnya gimana. Oke, udah kebalik belum nih kameraku ya? Technically agak ketinggian guys kalau mau beli. Tunggu retracement paling beberapa hari dikasih lah 7.000-an. Dikasih wait and see dulu aja. Ya mau ngehold untuk jangka menengah panjang oke juga ini. Cuman kalau mau beli wait and see dulu gitu. Terus pertanyaan yang kedua yang rame ditanyain adalah MDKA. Jadi SMGR udah aku jawab, terus abis itu MDKA. Abis itu aku jawab konstruksi abis nih. Ya guys, ini yang kalian komen di kolom komen, mungkin aku nggak baca karena nggak bisa kebaca. Jadi kalian komennya di kolom question ya. Kolom komen aku ini lagi ngehang, nggak tahu kenapa. MDKA atau Merdeka Copper Gold, dia lagi masih konsolidasi aja, masih di area support gitu. Jadi wait and see guys, ini benar-benar di persimpangan banget antara dia akan rebound atau breakdown. Wait and see dulu aja. M-Trade sih belinya pas banget di area support, cuman ya tunggu aja dulu. Oke, terus yang ketiga aku mau ngejawab pertanyaan dari siapa namanya? Yang ketiga banyak ditanyain ini dari Yosua 888, dia nanya sektor konstruksi. Dia nanya konstruksi. Oke, aku akan jawab untuk sektor konstruksi ya. Mungkin bisa dijawab William dulu sentimennya gimana, abis ini aku akan masuk ke teknikalnya untuk beberapa saham konstruksi untuk waktu dunia. Oke. Jadi kalau secara sentimen ya kita lihat kenapa sektor konstruksi drop gitu. Yang pasti yang pertama mereka merespon kenaikan 50 basis point dari Bank Indonesia kemarin ya. Kita tahu bahwa kenaikan yang agresif ini membuat cost of capital ataupun beban bunga perusahaan yang memiliki hutang itu pasti akan meningkat gitu. Jadi kita tahu sama-sama bahwa sektor konstruksi kan mereka punya debt itu sangat tinggi sekali ya. Bahkan kalau kita lihat rata-rata itu di atas dari 1,5 kali gitu. Jadi kita pikir respon yang pertama pastinya gara-gara itu ya. Dan itu juga related juga dengan sektor ini juga,
sektor teknologi seperti Goto juga tadi hari ini gitu turun juga ya. Jadi kan memang beberapa saham yang punya debt-nya tinggi, yang secara bottom line-nya masih challenging pastinya gitu ya. Pasti mereka akan terdampak paling signifikan kalau nanti suku bunga bakal naik gitu. Dan yang kedua juga kita pikir kenapa konstruksi turun, ya mungkin memang karena ya pelaku pasar kan agak skeptis ya sama proyek pemerintah gitu ya, bahkan katanya mau mendekati pemilu dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ada yang berkata bahwa kelihatannya sih untuk sektor konstruksi ini bakal end nih, udah bakal mendekati pemilu gitu. Jadi ya kita better taking profit, dan kebetulan sentimen makronya nggak mendukung karena suku bunga bakal naik dalam beberapa bulan ke depan gitu. Jadi kita pikir sih sejauh ini masih itu sih sentimennya seperti itu. Ya kalau aku bilang sih sebenarnya konstruksi itu nggak ada perubahan sentimen yang berarti sih guys. Ini sebenarnya yang turun bukan cuma konstruksi doang. Kan konstruksi, coal, properti, semua turun sebenarnya. Banking pun juga turun. Cuman karena perusahaan banking gede itu yang secara fundamental sangat kuat, sangat strong, jadi dibeli lagi. Jadi kayak apa ya, yang tadi dimention kayak misalkan masyarakat berpikir seperti ini seperti itu, sebenarnya itu minor aja gitu loh, nggak ada yang sampai dampak yang sampai signifikan banget. Gimana secara fundamental masih sama, masih mirip-mirip. Dan kalau kita lihat secara teknikal untuk adikarya jangka panjang mungkin, jangka pendek mungkin di sini mungkin ya, aku nggak tahu kalian gimana. Jangka pendek sih ini udah kena jualan atau profit taking atau stop loss gitu. Tapi jangka menengah ini pas di area support gitu. Jadi jangka menengahnya tuh justru malah masih bisa hold potensial terus. Kemudian tapi kalau jangka pendek itu exitnya harus cepat, jadi beda gitu. Kita jangka pendek udah keluar semua, untuk udah banyak yang keluar. Nah ini untuk WSKP juga malah jangka menengahnya tuh dia di area support ya. Terus ini posisinya tuh mirip banget kayak sektor properti sebenarnya. Konstruksi dan properti itu mirip. Yang kurang bagus di Wika, malah kemarin Wika yang bagus banget, terus malah dia naiknya cepat, turunnya juga cepat juga. Dia balik ke stage satunya dia gitu. Jadi kalau untuk ADI dan BSKT tadi masih koreksinya tuh masih dalam nggak berubah stage-nya gitu. Kalau yang ini PTPP dan juga Wika dia berubah stage-nya gitu. Yang perlu diwaspadai justru ini PTPP dan juga Wika, volume transaksinya jatuh lumayan gede gitu. Tapi sekali lagi ini untuk jangka pendek itu udah kena exit semua. Untuk yang jangka menengah masih bisa wait and see untuk misalkan mau menabur untuk di hold agak panjang. Pertanyaan, lebih suka mana, properti atau konstruksi? Aku lebih suka properti. Ya apa ya? Karena aku ngelihat lebih menarik aja gitu, Jadi yang menggerakkan demand-nya juga lebih banyak gitu, tantangannya nggak sebanyak sektor konstruksi. Kalau konstruksi bicara tentang cash flow agak-agak berat juga ya untuk sektor konstruksi gitu. Cuman ini perolehan kontrak atau proyeknya sampai akhir tahun kayaknya udah mulai lumayan. Cuman aku tetap lebih suka untuk sektor properti gitu. Kira-kira itu ada update laporan keuangan dari Jasa Marga. Laba bersihnya dia turun 16,48 year on year. Apakah itu yang menyebabkan hari ini turun? Kemungkinan iya. Tapi sebenarnya hari ini market juga banyak koreksi di banyak saham yang lain. Jadi nggak perlu terlalu dipikirkan secara minor. Dan kita pasti menyikapi koreksi dari market ini sebagai satu hal yang justru malah bagus. Kita bisa nampung untuk saham-saham blue chip perbankan, Astra, Telkom di area-area support ya. Oke, untuk pertanyaan yang lainnya kita bahas di morning briefing besok jam 8.15 pagi. Jangan lupa join Mtrade dengan cara mtrade.id/WhatsApp karena ada bonus 3 bulan untuk promo September. Dan thank you yang udah ikut seminar Zero to Hero laporan keuangan kemarin bersama dengan Coach William, bersama dengan saya dan juga coach-coach Mtrade yang lain. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat kalian semua. Sehat selalu ya. Thank you William ya. Thank you. Sehat-sehat. Malam.